Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siang ini kita ketemu lagi di vlog saya. Silahkan jenengan subscribe. Monggo Pak, like dan serta mengaktifkan notifikasi channel YouTube saya dengan mengklik bawah deskripsi Instagram saya. Winanto pasti bawah sudah diminta. Alhamdulillah ini saya berada di Pengadilan Agama Bantul. Sedang Mas Sigit, Mas. Ngapain Mas? Mas Sigit sedang di Pengadilan Agama Bantul ini mendampingi klien saya, Pak Evan, Pak Osena, sama Pak Beni dengan gugatan kepada Pak Saiful Asmi ini developer syariah ini yang terkait perumahan di Salam Property. Tadi ceritanya klien saya ini dari konsumen Salam Property yang dipimpin oleh Pak Saiful Asmi ini sudah beli kapling, sudah lunas, ternyata kaplingnya tidak ada di situ. Nah, kemudian saya mengajukan uang refund. Sampai hari ini ketika gugatan sudah didaftarkan di Pengadilan Agama Bantul, ternyata uang refundnya juga tidak kunjung kembali. Makanya mediasi ini gagal, kemudian sidangnya berjalan terus. Moduanya gagal tertangani, mendampingi konsumen pembeli Salam Property, semoga diajarkan oleh Allah SWT. Amin alamin. Nah, ini terkait banyak berita-berita ya kemarin itu terkait perumahan syariah ya, yang viral itu Kampung Kurma dan lain-lain. Biasanya animo masyarakat yang ingin berhijrah meninggalkan riba tanpa hutang di bank itu sebenarnya ada gerakan anti riba yang sebenarnya cukup baik dengan adanya perumahan syariah. Tapi kadang-kadang namanya perumahan syariah ini kurang didukung dengan legalitas yang kuat di situ, sehingga banyak mengakibatkan banyak oknum yang bermain secara bodong di situ. Bodong itu artinya tidak ada legalitasnya di situ. Nah, terus apa yang harus diperhatikan jenengan ketika akan membeli perumahan syariah di situ? Pertama, ketika akan membeli perumahan syariah, jenengan itu harus melihat dulu objek lokasinya terlebih dahulu. Objek lokasinya dilihat dulu di perumahan syariah. Kemudian dilihat apakah perumahan syariah itu sudah punya izin apa belum. Nah, ketika sudah punya izin, terus melihat site plan. Site plannya sudah disetujui apa belum oleh dinas terkait di situ. Dan ketika akan melakukan jual beli dengan terkait kapling atau rumah pada developer syariah, yang harus jenengan perhatikan, jenengan harus perikatan jual beli dengan developer syariah di situ. Perikatan jual beli, kemudian harus jelas objek SHM-nya yang dibeli di mana. Jadi kalau jenengan itu disodori perjanjian di bawah tangan atau tidak di depan notaris atau tidak notaril, yang dimana yang sudah lunas, tetapi kemudian tidak jelas objeknya itu di mana, sertifikatnya nomor berapa, atau SHM-nya berapa, atau HGB-nya berapa, tidak jelas, lebih baik saran saya jangan dibeli. Karena sekat ini akan terjadi rentan penipuan seperti itu. Karena banyak sekali animo-animo masyarakat seperti ini sehingga katanya begitu diperhatikan. Lebih-lebih perumahan syariah ini undang ustadz-ustadz terkenal seperti itu. Padahal sebenarnya ustadz terkenal ini sebenarnya itu wajibannya hanya mengisi kajian saja. Ustadznya ini tidak tahu menahu terkait perumahan syariah. Kebetulan saja si ustadznya ini diminta hanya untuk mengisi saja. Jadi jelas di depan notaris, ikatan jual beli, sertifikat SHM-nya nomor berapa, HGB-nya nomor berapa, sudah punya izin apa belum di situ. Baru tapi kata jual beli apa langsung akta jual beli langsung di depan notaris. Kalau misalnya di bawah tangan atau tidak di depan notaris, sebaiknya jangan dilakukan. Nanti akan berisiko secara hukum. Yang vlog singkat saya terkait tips untuk membeli rumah syariah, semoga bermanfaat. Semoga jenengan keluarga aman dan selamat dari virus COVID-19, dan yang sakit COVID-19 semoga lekas sembuh, penyakitnya diangkat oleh Allah SWT. Dan semoga para dokter, tenaga medis, bidan perawat yang merawat pasien sakit COVID-19 semoga diberikan kekuatan dan dilindungi oleh Allah SWT. Kemudian bagi yang sudah meninggal dunia, dokter, bidan perawat, masuk keluarga pasien yang sudah meninggal, semoga jatuh mati syahid, mati sebagai syuhada, masuk sebagai penghuni surga firdaus. Semoga virus COVID-19 juga cepat berlalu di Indonesia. Amin. Salawat dan salam kita aturkan ke kita Nabi Muhammad SAW, kepada pokoknya beliau, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Semoga kita istiqomah sebagai followernya Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman.
Allahumma sholli ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.